Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati dan melindungi kami hingga malam ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP Rabu 19 Juni 2024 dari kitab Roma pasalnya yang ke-15 dimulai dari ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dibenarkan dan diselamatkan. Kebenaran pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang senantiasa dicari oleh setiap manusia di muka bumi ini. Ada orang yang mengejar kebenaran namun tidak menemukannya. Ada juga yang tidak mengejar kebenaran tetapi menemukannya. Bahkan manusia tidak mampu menemukan kebenaran yang sejati dan kekal. Paulus mengakui bahwa kebenaran bukan diperoleh karena usaha manusia, melainkan diperoleh melalui Yesus Kristus. Bukan berarti Paulus menolak pandangan Musa tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun Paulus mengakui kebenaran iman di dalam Yesus Kristus. Paulus juga menasihati orang-orang Kristen Yahudi di Roma bahwa kebenaran telah dekat dengan manusia. Mereka tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Paulus mengatakan bukan usaha manusia yang membawa Kristus masuk ke dalam dunia dan membangkitkannya dari antara orang mati. Semua sudah dilakukan bagi manusia. Allah yang mengerjakannya. Bagi Rasul Paulus, jarak kebenaran dan manusia hanya sejauh mulut dan hati. Cukup melakukan 3 hal, yaitu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati, serta menyerukan nama Tuhan Yesus. Kebenaran dekat dengan mulut dan hati, artinya kita mau mengaku, menerima, dan memanggil Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus sangat memahami masih ada saja orang yang belum mengaku, menerima, dan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kebenaran itulah yang menjadi tugas kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Kita terpanggil untuk menyatakan kebenaran kepada semua orang. Dengan demikian, banyak orang dari segala tempat dan bangsa diselamatkan. Tanpa usaha apapun, kita telah diselamatkan Allah dalam anugerahnya melalui Yesus Kristus. Namun pertanyaannya, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Dengan demikian, mari kita bersyukur dan berkomitmen untuk menyatakan kesediaan diri kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberitakan kebenaran dalam nama Yesus Kristus. Semuanya itu dapat kita lakukan melalui lisan dan laku kita, baik di tengah-tengah keluarga, tempat tinggal kita, tempat kita bekerja, tempat di mana usaha kita, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena kasih karunia-Mu, Engkau telah membenarkan kami, mengangkat kami dari gelimangan dosa. Engkau telah menyelamatkan kami. Dengan demikian, bagaimana kami bisa dapat melakukan tugas dan panggilan kami yang telah Tuhan selamatkan untuk mewartakan kebenaran akan Injil-Mu.
Inilah kami ya Bapa. Pakailah kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga semakin banyak orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau beristirahat ya Tuhan. Berkati kami di dalam perbahan kami. Bangunkan kami esok pagi untuk melakukan tugas kami. Terpuji namamu, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.